Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 16-20. Bab 16. 15 menit kemudian. Mobil Mercedes-Benz G-Class berwarna hitam, terlihat memasuki pekarangan villa paling mewah di Ganbu Mountain Villa. Inilah villa nomor 1, yang merupakan kediaman Dan Ran. Jika dilihat dari segi kekayaan dan strata ekonomi, meskipun keluarga Ni tidak berasal dari kota Xia, namun bisa dikatakan, keluarga Ni masih punya pengaruh yang cukup besar di kota Xia ini. Dapat dilihat dari posisi Dan Ran, sebagai jenderal bintang 3 di usianya yang masih begitu muda. Meskipun karir militer Dan Ran cukup cemerlang, namun jika tidak ditunjang dengan latar belakang yang kuat, juga tidak akan mudah untuk berdiri di posisi ini. Setelah membuka pintu, Dan Ran mempersilahkan Tian Fan dan Ruo Qijian untuk masuk ke dalam villa mewahnya itu. Ia tersenyum ramah dan berkata, "Kakak Ruo, silahkan masuk, anggap saja rumah sendiri, mulai sekarang kita adalah saudara, jadi kakak tidak perlu sungkan padaku, benar kan Su?" Kalimat Dan Ran tergantung. Dia hampir keceplosan memanggil Tian Fan dengan sebutan suami, tapi dia segera sadar dan seketika kalimatnya terputus. Tian Fan yang melihat ekspresi malu Dan Ran berkata, "Kau benar istriku, adik Qijian, mulai sekarang kita adalah keluarga, senang dan susah kita harus selalu hadapi bersama." Kata Tian Fan berusaha mencairkan suasana, dan menghilangkan kecanggungan di hati Dan Ran. Qijian yang mendengar Tian Fan memanggil Dan Ran dengan sebutan istri, sama sekali tidak merasa cemburu. Ia memasang senyum manis dan berkata, "Iya kakak Tian, aku mengerti, Nona Ni mohon bantuannya." Qijian menutup kalimatnya dengan sedikit membungkukkan badan pada Ni Dan Ran. Dan Ran yang melihat itu melangkah ke depan dan menahan bahu Qijian. "Kakak Ruo, kau tidak perlu seperti ini, bagaimanapun kau adalah istri tertua calon suamiku. Jadi kau jangan panggil aku Nona, kau cukup panggil namaku, atau kau bisa memanggilku adik," sergah Dan Ran dengan ramah. Saat ini dia tidak tampak seperti seorang jenderal bintang 3 sama sekali. "Baiklah, jika begitu kau juga jangan memanggilku kakak Ruo lagi, kau panggil aku kakak tertua atau kakak Qijian saja," balas Qijian tak kalah ramah. Tian Fan merasa senang dan tersenyum sumringah menatap interaksi yang terjadi antara kedua tunangannya. Secara tidak sadar ia berpikir orang-orang tua itu begitu baik padanya. Setelahnya, Dan Ran menunjukkan kamar di villa itu pada mereka dan meminta mereka untuk memilih kamar yang mereka inginkan. Ada banyak sekali kamar di villa itu. Secara kebetulan di lantai 2 ada 4 kamar berjejer, dan di seberang kamar itu ada satu kamar yang merupakan kamar paling mewah di villa itu. Dan Ran memikirkan sesuatu, dan mengatakan, "Kakak, bagaimana kalau kau tempati kamar paling kanan ini, sementara aku akan menempati kamar nomor 2 dari kiri, sementara 2 sisanya kita sisakan untuk saudara kita yang lain. Sedangkan untukmu, kau bisa tempati kamar yang di seberang sana, itu adalah kamar utama di villa ini." Pipi Dan Ran memerah saat mengatakan itu, dia secara tidak sengaja membayangkan bagaimana mereka akan secara bergantian melayani Tian Fan nantinya. Tian Fan yang tidak menyadari perubahan ekspresi Dan Ran hanya mengangguk, lalu ia berkata, "Baiklah kalau begitu. Karena ini sudah sore aku akan mandi dulu, kalian juga mandi dan setelah waktu makan malam aku tunggu kalian di meja makan."
Ia tersenyum tulus kepada kedua tunangannya itu, lalu berbalik dan hendak masuk ke kamarnya. Saat itu Danran memanggilnya, "Suamiku, apakah aku perlu memesan makanan untuk makan malam kita?" Setelah mengatakan itu, rasa malu menyeruak di dalam hatinya. Aduh, akhirnya keceplosan juga kan. Gumamnya lirih dalam hati. Dia takut Ruo Qijian akan cemburu dengan panggilan mesranya dengan Tian Fan, tapi setelah ia memberanikan diri melirik ke arah Qijian, tampaknya tidak terjadi apa-apa. Bab 17. Melihat senyum ceria masih tersungging di wajah cantik Qijian, ia pun menarik napas lega. Tidak usah, mulai sekarang aku sendiri yang akan memasak untuk adik Qijian cantikku, dan istri kecilku tersayang. Jawab Tian Fan gombal. Kakak Tian, kau mulai menggoda lagi, dasar jahat. Kata Qijian malu dan segera berlari ke kamarnya. Dan Ran juga merasakan panas di pipinya, ia hendak ikut kabur namun suara Tian Fan segera menghentikannya. Istri, aku sudah melakukan tanda persetujuan pernikahan dengan kakak pertamamu, segera aku juga akan melakukannya denganmu, jadi bersiaplah. Yang Tian Fan maksud adalah penandatanganan perjanjian, yang menyatakan mereka telah setuju untuk menikah. Namun di otak Dan Ran justru muncul adegan-adegan liar yang membuat rona merah di wajahnya makin tampak jelas. Ia tak bisa lagi menahan rasa malunya, ia mengira Tian Fan sengaja menggoda dirinya. Ia berkata sambil berlari, "Kapanpun suami akan memintanya, saat itu aku akan siap." Katanya tanpa menoleh lagi. Tian Fan tertegun sejenak, ia lalu menggeleng dan berpikir, kenapa gadis-gadis sekarang begitu aneh. Saat sudah masuk ke kamarnya, Tian Fan melepas kemeja yang dikenakannya dan hendak mandi, tiba-tiba telepon di sakunya berdering. "Nenek Yu, ada apa kau meneleponku? Apakah ada hal penting?" Tanya Tian Fan menebak-nebak, karena jika tidak ada hal penting tidak mungkin Nenek Yu akan meneleponnya secepat ini. Belum 1 hari sejak ia pergi dari pulau, mana mungkin orang-orang tua itu sudah rindu padanya. "Apa kau sudah bertemu Ruo Qijian?" Tanya Nenek Yu dari seberang telepon. "Sudah nenek, aku juga sudah bertemu dengan Ni dan Ran." Jawab Tian Fan jujur. "Kenapa kau langsung datang ke keluarga Ni? Bocah bodoh, harusnya kau datang ke rumah keluarga Luo terlebih dahulu. Si tua Luo Shen itu punya penyakit serius yang harus segera ditangani, jika tidak nyawanya akan terancam." Kata Nenek Yu memarahi. "Tidak Nenek Yu, aku bukannya datang ke keluarga Ni. Aku secara kebetulan bertemu Dan Ran di jalan. Sekarang aku tinggal di villa milik keluarga Ni bersama Dan Ran dan juga Qijian." "Baiklah, jika begitu datanglah ke rumah keluarga Luo secepatnya, kau jaga dirimu baik-baik." Nada suara Nenek Yu melembut. "Baik nenek, aku akan ke sana besok pagi." Setelah itu sambungan telepon pun terputus, dan Tian Fan segera pergi mandi. Malam harinya. Tian Fan sudah selesai menyiapkan makan malam, berbagai hidangan yang terlihat sangat nikmat, berjejer indah di meja makan, semua itu bisa menggugah selera makan siapapun yang melihatnya. Meskipun hanya terbuat dari bahan sederhana yang secara kebetulan tersedia di lemari es di villa itu, namun kemampuan memasak Tian Fan yang luar biasa berhasil menyulapnya menjadi masakan yang super lezat. Setelah meletakkan piring terakhir, Tian Fan melepas celemek yang dikenakannya, kemudian berteriak kecil memanggil Qijian dan juga Dan Ran untuk turun dari lantai 2. Tak menunggu waktu lama, mereka sudah duduk bertiga di meja makan. Qijian yang sejak kecil terbiasa menikmati makanan mewah, yang disiapkan oleh koki kelas atas di keluarganya,
bahkan tidak berlebihan jika mengatakan dirinya sudah setiap hari bersantap dengan menu restoran bintang 5, tapi kali ini ia terlihat menelan ludah karena cukup tergoda dengan masakan Tian Fan. Dan Ran juga tidak jauh berbeda. Sebelum ini ia tinggal sendiri di villa besar itu. Dia tidak pernah punya waktu untuk memasak, karenanya dia selalu memesan makanan dari restoran di sekitar, dan semua yang dipesannya tidak mungkin akan menjadi hidangan kelas rendah. Aroma masakan kakak Tian sangat menggoda, bolehkah aku mencobanya? Qi Jian adalah yang pertama berbicara. Tentu saja, semua yang ada di meja ini adalah sajian spesial untuk adik manis dan istri kecilku. Kalian makanlah yang lahap. Bab 18. Tentu saja, semua yang ada di meja ini adalah sajian spesial untuk adik manis dan istri kecilku. Kalian makanlah yang lahap. Perkataan Tian Fan seketika memunculkan kembali rona merah di wajah dua gadis cantik itu. Dengan cepat, hidangan di atas meja telah berkurang setengahnya. Ini pertama kalinya nafsu makan kedua gadis itu begitu besar, mereka mencicipi semua hidangan itu satu persatu. Sampai akhirnya isi piring terakhir pun telah habis. Tian Fan yang sudah selesai makan lebih dulu sudah mengumpulkan piring kotor untuk dicuci, dan Ran juga ikut berdiri dan membantu Tian Fan. Melihat itu Qi Jian juga hendak bangkit, tapi dengan cepat dan Ran menghentikannya. Dan Ran berkata, "Kakak, biar aku saja yang membantu kakak suami, kakak naik dan istirahat saja," kata Dan Ran dengan senyum manis. Qi Jian hanya mengangguk, lalu ia menatap kedua orang itu membawa semua piring kotor ke dapur. Setelah selesai ia lalu bangkit dan naik ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara di dapur, Dan Ran mencuci piring dengan perasaan sangat senang, senyum bahagia tidak pernah beranjak dari bibir merahnya. Tian Fan yang berdiri di sebelahnya, sedang fokus dengan piring-piring yang dicucinya. Saat Tian Fan menyerahkan sebuah piring lagi kepada Dan Ran, tiba-tiba genggaman tangan Dan Ran terlepas, piring yang licin penuh busa itu terlepas dan jatuh ke lantai tepat di antara kedua kaki Dan Ran. Sialnya ada satu pecahan piring yang menancap di kaki kanan Dan Ran. Seketika darah mengucur dari luka itu, Dan Ran pun segera meringis kesakitan. Tian Fan langsung mengangkat tubuh Dan Ran dan mendudukkannya di atas meja dapur. Ia lalu berjongkok di depan Dan Ran untuk melihat kakinya yang terluka. Tepat saat itu Qi Jian sedang berada di ruangan sebelah mengambil air minum. "Ah, suamiku tolong pelan-pelan, ini perih sekali. Mungkin masuknya sedikit dalam." Suara Dan Ran kesakitan. Qi Jian yang sedang minum air, segera menyemburkan air yang diminumnya. Ia terkejut mendengar perkataan Dan Ran, ia segera membayangkan apa yang mungkin terjadi di antara mereka berdua. Ia ingin mengintip dari sela pintu, tapi ia terlalu malu dan tidak siap dengan apa yang mungkin dia lihat. Akhirnya ia berlari ke kamar dengan segera dan langsung menutup pintu. Ia berbaring di ranjang dan menggigit bibir bawahnya, dia bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di bawah sana. "Ah, suamiku tolong pelan-pelan, ini perih sekali. Mungkin masuknya sedikit dalam." Perkataan Dan Ran yang sempat ia dengar itu, terngiang-ngiang di telinganya. Pipinya langsung memerah, ia menutup mukanya dengan bantal, lalu bergumam dalam hatinya, "Kakak Tian, kau tidak adil, kenapa bukan aku yang pertama?" Sementara di dapur, Tian Fan sudah selesai membalut luka di kaki Dan Ran. Ia lalu meminta Dan Ran untuk duduk di sana, sementara ia akan melanjutkan mencuci piring. Baru saja ia bangkit, Dan Ran sudah menarik tangannya. Lalu entah siapa yang memulai,
kedua bibir mereka sudah menempel dan berpangutan satu sama lain. Kejadian itu berlangsung selama sekitar 5 menit, baru akhirnya bibir keduanya terlepas. Dan Ran mengatur napas dan berusaha memenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, ia memandang Tian Fan dan berkata, "Suamiku, jika kau ingin melakukannya sekarang, aku bersedia," kata Dan Ran dengan malu, sambil tersenyum canggung. Tian Fan mengernyit, ia berkata dalam hatinya, "Melakukan." Ia tidak terlalu memikirkannya, lalu melepas tangan Dan Ran dan berkata, "Istriku, kamu tunggu sebentar, aku akan lanjutkan mencuci piring, setelahnya aku akan antarkan kau ke kamar." Mendengar itu, jantung Dan Ran berdebar kencang. Ia masih mengira Tian Fan akan melakukan sesuatu dengannya setelah ini. Tanpa memperhatikan ekspresi Dan Ran, Tian Fan langsung berjalan ke wastafel dan melanjutkan mencuci piring. Kali ini Dan Ran tidak menghentikannya lagi. Bab 19. 10 menit kemudian, Tian Fan sudah keluar dari tempat cuci piring. Ia hendak memapah Dan Ran untuk naik ke kamarnya. Siapa sangka, Dan Ran sangat kesulitan berjalan. Akhirnya Tian Fan memutuskan untuk menggendong Dan Ran menuju kamarnya. Begitu tubuhnya diangkat, Dan Ran makin gugup. Debaran jantungnya makin menderu seperti genderang perang, namun entah kenapa dalam hatinya hanya ada rasa nyaman. Bahkan sekarang ia sedikit bersyukur kakinya terluka, karena berkat itu dia bisa mendapatkan perlakuan spesial ini dari calon suaminya. Sesampainya di depan pintu, Tian Fan hendak menurunkan Dan Ran, namun Dan Ran dengan malu segera berkata, "Suami, bisakah kau gendong aku sampai di ranjang?" Dalam hatinya, dia mengira Tian Fan tidak jadi melakukannya karena tidak tega melihat luka di kakinya. Akhirnya dia berinisiatif menyerahkan dirinya. Tian Fan yang tidak merasa ada hal aneh, langsung membuka pintu dan mengantar Dan Ran ke ranjang lalu membaringkannya dengan lembut. Saat sudah berada di pembaringan, Dan Ran langsung menutup matanya karena gugup. Tian Fan yang mengira Dan Ran sudah tidur, langsung pergi tanpa melakukan apapun. Dan Ran yang terpejam, cukup lama tidak merasakan pergerakan. Akhirnya ia membuka matanya dan melihat tidak ada siapapun di ruangan itu selain dirinya. Tak kuasa ia pun merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. Sementara itu Tian Fan yang baru keluar dari kamar Dan Ran, berjalan menuju kamarnya yang berada di seberang. Saat tiba di depan pintu kamar Qi Jian, tiba-tiba gadis itu keluar lalu menarik Tian Fan ke kamarnya. Tanpa basa-basi ia langsung memeluk tubuh Tian Fan, dan mencium bibirnya dengan ganas. Tian Fan yang terkejut, bergumam dalam hatinya, "Ada apa dengan gadis ini?" Setelah hampir kehabisan napas Qi Jian akhirnya melepaskan ciuman mereka, lalu dengan suara lirih berkata, "Kakak Tian, kau sangat jahat, aku adalah tunanganmu yang pertama. Jika kau ingin melakukannya, bukankah seharusnya kau melakukannya denganku dulu? Aku tahu adik Dan Ran sangat baik, cantik, dan juga menggoda. Tapi bukankah menjadi yang pertama melakukannya denganmu adalah hakku?" Tanya Qi Jian tegas dan menuntut. Tian Fan mengernyitkan dahi kebingungan. Apa maksudmu? Aku dan Dan Ran melakukan apa?" Tanya Tian Fan bingung. Qi Jian mendengus dingin dan berkata, "Aku bisa mendengar suara Dan Ran yang kesakitan di dapur tadi. Jikapun Dan Ran yang pertama tidak, bisakah kalian melakukannya di kamar? Kenapa harus di dapur? Ini juga belum terlalu larut, bisakah kalian menunggu orang lain tidur dulu?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya Tian Fan sudah mencium bibir merahnya lalu mendorongnya ke ranjang. Tubuh tinggi dan kekar Tian Fan kini tengah berada di atasnya.
Setelah ciuman itu terlepas, Qi Jian bisa melihat seringai jahat di wajah tampan Tian Fan. Tian Fan menindih tubuh Qi Jian lalu menyeka rambut yang menutupi wajah cantik Qi Jian yang kini merah merona, lalu berbisik lembut di telinganya, ternyata adik manisku sedang cemburu, tapi kau salah paham. Aku sama sekali belum melakukannya dengan Dan Ran. Kakinya terluka karena tertusuk pecahan piring, kakakmu ini hanya mengobati lukanya. Kata Tian Fan menjelaskan. Mendengar itu, Qi Jian sangat terkejut dan malu. Bi, benarkah itu? Tanya Qi Jian ragu. Untuk apa aku berbohong? Lalu kenapa kakak menggendong adik Dan Ran tadi? Tanyanya dengan nada menginterogasi. Ia bahkan tidak sadar kalau dia sedang keceplosan. Apa? Jadi kau melihat semuanya ya? Baiklah jika begitu. Tidak kakak Tian, aku tidak melihat apapun, aku hanya asal bicara. Katanya panik, ingin menyangkal. Bab 20. Padahal sejak tadi ia memang memperhatikan Tian Fan dan Dan Ran dengan sedikit rasa cemburu. Tidak apa-apa, tidak penting kau melihat atau tidak. Karena kau sudah berani curiga dan menuduhku, apalagi kau ingin jadi yang pertama, maka malam ini aku akan penuhi keinginanmu. Goda Tian Fan. Jangan kakak Tian, aku belum sih. Belum selesai kalimatnya terucap, bibir merah itu sudah dicium lagi. Kali ini, bahkan ciuman itu makin ganas, sudah tidak selembut seperti sebelumnya. Qi Jian hanya bisa pasrah, bukan karena tidak punya tenaga untuk melawan, tapi gejolak di hatinya seakan menolak untuk melawan perlakuan Tian Fan padanya. Ia menutup kedua matanya dan menikmati apa yang dilakukan Tian Fan dengan sukarela. Ia bahkan berinisiatif meremas rambut Tian Fan. Ia merasakan ada gerakan tangan masuk ke dalam baju tidurnya, lalu tiba-tiba ia melenguh saat tangan itu meremas lembut puncak bukit seputih salju yang ia punya. Saat itu ciuman mereka terlepas, lalu Tian Fan menatap lekat ke wajah Qi Jian, jarak mereka sangat dekat, bahkan mereka bisa merasakan hembusan nafas dan detak jantung satu sama lain. Kedua netra mereka bertemu. Tian Fan lalu berbisik lembut, apa kau bersedia? Qi Jian hanya mengangguk pelan dan tersenyum malu. Adik Qi Jian, aku mencintaimu. Bisik Tian Fan lagi. Kakak Tian, aku juga mencintaimu. Balas Qi Jian. Lalu ciuman mereka berlanjut, dengan segera pergumulan hebat terjadi, sampai akhirnya tubuh polos kedua orang itu telah menyatu. Suara lirih, lenguhan, dan desahan Qi Jian menghiasi malam itu. Yang tidak mereka sadari, ada sesosok perempuan yang sedang mendengarkan suara kenikmatan mereka di luar pintu. Siapa lagi sosok itu jika bukan Dan Ran? Ia yang tadi ditinggalkan Tian Fan, dengan terpincang keluar dari kamarnya. Sampai hingga ia tiba di dekat kamar Qi Jian, ia bisa mendengar percakapan dua orang itu di dalam kamar. Setelah sampai pada titik ini, dia memutuskan untuk memberanikan diri membuka pintu. Tian Fan yang sedang menikmati penyatuan pertamanya dengan seorang gadis, melihat ada gerakan di pintu dan seketika menghentikan gerakannya. Qi Jian yang melihat arah tatapan Tian Fan juga menoleh ke pintu. Dia melihat seorang gadis yang ia kenal sedang berdiri di sana melihat langsung apa yang sedang mereka lakukan. Seketika rasa malu memenuhi pikirannya, ia meraih bantal di sampingnya dan menutupi wajahnya. Dan Ran berdiri di sana menggigit bibirnya, lalu ia berkata dengan tubuh gemetar, "Suami, kakak Qi Jian sudah menjadi yang pertama, jadi bisakah aku juga memintanya sekarang?" Dia mengatakannya sambil terpincang-pincang mendekat. Tian Fan menatap ke arah Qi Jian yang bersembunyi, lalu bertanya, "Adik,
bagaimana pendapatmu? Aku izinkan Kak. Balas Qi Jian lirih. Dalam sekejap tubuh dan Ran sudah telanjang bulat, lalu pertempuran 2 lawan 1 itu pun berlangsung sepanjang malam. Mereka bertiga tenggelam dalam kenikmatan, bahkan sampai melupakan pintu yang masih terbuka lebar. Jika Anda ada di sana, mungkin bisa menyaksikan pemandangan yang spektakuler. Suara teriakan dan erangan nikmat yang lebih bervariasi, kembali terdengar memenuhi ruangan tersebut. Keesokan paginya, Tian Fan terbangun dengan senyum bangga tersungging di bibirnya. Ia bisa melihat 2 bidadari yang masih terpejam kelelahan berbaring di kedua lengannya. Samar-samar tampak senyuman di wajah kedua gadis itu, menandakan kepuasan di hati mereka. Ia lalu memanggil kedua gadis itu dengan panggilan mesra mereka masing-masing, untuk membangunkan. Adik, istriku, bangunlah. Kalian cepatlah mandi, aku akan siapkan sarapan untuk kalian. Panggil Tian Fan lembut. 2 gadis itu membuka mata hampir bersamaan, lalu senyum manis tersungging di wajah mereka berdua, lalu tanpa aba-aba 2 kecupan mendarat di wajah Tian Fan. Terima kasih Kakak Tian, bisik Qi Jian lembut. Saat ini wajah pucat yang selama ini menghalangi kecantikan gadis itu sudah hilang sepenuhnya. Penyatuannya dengan tubuh seorang kultivator seperti Tian Fan secara alami telah meruntuhkan keganasan tubuh es yang selama ini menggerogoti vitalitasnya. Bersambung.